Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya M Karmuji, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial atau share ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara membuat kuis online dengan menggunakan Quizizz, yaitu kuis yang berbasis game. Jadi kuis interaktif yang luar biasa, sangat menyenangkan, sangat mengasihkan dan menarik perhatian peserta didik kita. Baik, langsung saja mari kita demokan bagaimana cara membuat Quizizz. Untuk membuat Quizizz, Bapak Ibu silahkan langsung saja masuk ke Google Chrome. Kita klik Google Chrome 2 kali, kemudian kita akan diarahkan kepada menu Google. Yang pertama kali kita masuk di URL-nya ini, kita ketik quizizz.com, lalu kita enter. Kemudian kita akan diarahkan pada tampilan untuk mendaftarkan akun email kita. Nah, ini syaratnya memang semua aplikasi yang gratis itu menggunakan pendaftaran dengan email. Di sini ada di paling atas ini ada for work, itu adalah untuk pribadi, kemudian atau untuk perusahaan, kemudian for school ini adalah untuk lembaga sekolah. Nah, karena kita Bapak Ibu guru maka menggunakan for school. Di sini ada join a game, itu adalah digunakan untuk bermain pada mengikuti sebuah game. Kemudian login ini adalah bagi yang sudah pernah mendaftarkan akun emailnya. Kemudian sign up ini adalah yang baru pertama kali. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita klik di bagian sign up. Nah, kita akan diarahkan untuk mendaftarkan akun email kita. Di sign up ini ada dua cara, yaitu bisa sign up with Google, berarti kita mendaftar dengan akun Google yang sudah kita punyai. Kemudian yang di bawah ini sign up with email, itu bisa kita gunakan semua email apapun itu, misalnya Hotmail, Gmail, Ymail dan lain sebagainya, itu bisa seperti itu. Baik, langsung saja kita sign up dengan menggunakan Google, maka klik sign up with Google, kita klik. Kita akan diarahkan kepada akun email kita. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai banyak akun nanti sudah ada langsung pilihan mau menggunakan akun yang mana, dan ini kebetulan saya menggunakan akun satu ini, maka saya klik berikutnya. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan sandi, maka kita klik di bagian berikutnya setelah kita isikan password atau sandi ya. Nah, setelah ini Bapak Ibu semuanya, kita sudah masuk kepada akun Quizizz. Ciri-cirinya bagi Bapak Ibu yang sudah akunnya sudah terdaftar di akun Quizizz, maka di sebelah kiri ini ada profil kita. Nah, profil kita ini menunjukkan bahwa kita sudah terdaftar sebagai akun Quizizz. Ini ada foto saya, kemudian ada akun profil saya. Nah, di bawahnya ini ada cari, ini adalah untuk mencari Quizizz yang mungkin setema dengan kita atau serumpun dengan Quizizz yang kita buat. Kemudian ada perpustakaanku, berarti ini adalah koleksi-koleksi Quizizz yang pernah kita buat, itu ada di sini semuanya. Kemudian ada hasil, ini adalah Quizizz yang telah dikerjakan oleh siswa kita berupa laporan dan lain sebagainya. Pemainnya, ketepatannya atau akurasinya, ini adalah nilai. Kemudian ada meme. Meme ini adalah gambar-gambar lucu yang disisipkan di dalam kuis dari Quizizz ini, sehingga sangat menarik sekali bagi anak-anak itu. Baik, langsung saja cara membuat pertama kali. Silakan Bapak Ibu klik buat yang ada di sini atau yang ada di bawah ini sama saja. Kita klik buat. Kemudian setelah kita klik buat, maka kita disuruh untuk memberikan nama kuis kita. Contoh saya buat adalah
atau PH 1 tema 1 indahnya saling menghormati. Nah, ini kemudian saya adalah guru pelajaran agama, maka saya pilih pelajaran agama, klik, kemudian klik selanjutnya. Nah, setelah kita masuk di bagian ini, berarti ini adalah bagian kita sudah siap untuk membuat kuis. Ada pertanyaan baru, ada berupa pilihan ganda, kotak centang, dan isi bagian yang kosong atau fill in the blank. Nah, untuk yang bisa kita gunakan dalam pendidikan itu 3 ini, karena yang 4 pemilihan polling ini adalah kita gunakan untuk polling, kemudian terbuka berakhir ini biasanya digunakan oleh lembaga survei. Jadi yang kita gunakan 3 ini saja dulu. Kemudian di sampingnya ada teleport. Teleport itu adalah fungsinya nanti bisa digunakan, Bapak Ibu bisa memindahkan kuis yang pernah dibuat oleh orang lain untuk kita ambil, kita jadikan di bagian kuis kita sesuai dengan redaksi yang kita inginkan. Nah, nanti ada beberapa yang bisa kita masukkan, ada yang tidak seperti itu. Itu adalah fungsi dari teleport. Baik, langsung kita masuk kepada pembuatan pertanyaan baru. Kita klik pertanyaan baru, kemudian saya akan mendemokan. Yang pertama adalah untuk pilihan ganda. Kita klik pilihan ganda. Nah, di sini ada pertanyaan, kemudian ada jawaban, dan di samping ini adalah tampilan layar nanti di HP siswa-siswi kita. Nah, misalnya saya ambil karena ini adalah tema 1 di kelas 6 itu tentang surat Al-Kafirun, maka saya klik, saya cari gambar, kemudian saya arahkan di mana gambar tersebut, kemudian saya klik buka, maka secara otomatis ini sudah terupload di dalam Quizizz kita. Nah, kemudian setelah gambarnya itu terupload di sini, sebentar, kemudian kita siap untuk membuat pertanyaannya. Nah, misalnya di sini sudah ada gambar yang tadi saya upload, kemudian saya buat pertanyaannya. Nah, ini gambarnya sudah keluar. Saya buat pertanyaannya, urutan yang benar dari surat, urutan ayat ya, ini urutan ayat yang benar dari surat Al-Kafirun tersebut adalah, nah misalnya seperti ini pertanyaannya. Kita kasih pilihannya, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, karena ayatnya itu ada 6. Ini pilihan pertama. Kemudian kita buat pilihan, kita salin saja, kita buat pilihan kedua. Pilihan kedua itu kita balik, misalnya 6, ini 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, kemudian kita tempel lagi, misalnya ini yang benar adalah jawabannya di C, maka kita ambil 3, kemudian 1, kemudian 5, kemudian kok 5, ini 6, kemudian baru 5, kemudian 4,
4 dan terakhir adalah 2. Nah, ini kita copy juga, kemudian kita salin, kita tempelkan di sini, namun ada yang kita ubah. Misalnya di sininya adalah 2, yang di sini adalah 4. Nah, seperti ini. Setelah soal kita tulis, maka kita diminta untuk memberikan kunci jawaban pada soal yang sudah kita buat. Nah, enaknya di sini sudah ada formatnya, tinggal kita klik jawaban yang benar, kita klik. Kemudian kalau sudah nyala hijau berarti itu sudah terisi. Kemudian waktunya kita sesuaikan, karena soal ini nanti ada analisis mengurutkan ayat, maka itu kita beri waktu yang lebih panjang. Kalau ini standarnya adalah 30 detik, kita beri waktu sampai 60 detik. Nah, setelah selesai maka klik simpan di sini, klik simpan. Nah, berarti Bapak Ibu sudah mempunyai satu pertanyaan baru. Nah, seperti ini. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin membuat pertanyaan baru lagi, maka bisa klik pertanyaan baru atau duplikasi. Kalau duplikat ini nanti secara otomatis pertanyaan yang muncul itu sama persis seperti ini, kita tinggal mengeditnya. Nah, karena ini contoh untuk yang pilihan ganda sudah, kita buat pertanyaan baru untuk membuat yang kotak centang. Nah, kotak centang ini juga sama. Misalnya kita kasih langsung pertanyaannya. Misalnya pertanyaannya berikut ini yang merupakan ayat dari surat Al-Kafirun, misalnya adalah titik-titik. Jadi kita buat misalnya jawabannya berupa gambar, kita klik gambarnya, kemudian kita cari ayatnya, misalnya ayat 1, kita klik, maka akan terupload di sini. Kemudian kita cari ayat yang kedua, kita cari lagi di lain, misalnya yang B itu bukan surat Al-Kafirun, tapi kita ambilkan surat Al-Falaq, misalnya Al-Falaq ayat 1. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga kita tambahkan gambar lagi, surat Al-Kafirun lagi, kita cari di surat Al-Kafirun tadi ya, kita ambilkan ayat yang keempat, kita upload. Kemudian yang terakhir kita ambilkan dari surat Al-Falaq lagi misalnya, sehingga nanti anak-anak akan kita gunakan sebagai pengecohnya, seperti itu. Surat Al-Falaq, kita ambil ayat yang kelima, kita klik. Nah, sudah di sini sudah ada beberapa ayat-ayat yang sudah terupload, ada Al-Kafirun dan lain sebagainya. Lalu setelah itu Bapak Ibu, kita masukkan semuanya, jawaban juga sudah kita masukkan, maka kita beri kunci jawabannya. Kunci jawabannya karena ini ada 2 yang betul, maka ini kita centang 2 yang betul. Jadi ada ayat 1, kemudian yang ini ayat 4, seperti itu. Yang 2, yang B dan D ini adalah surat Al-Kafirun. Nah, kalau sudah ini kita klik, misalnya kita kasih 45 detik. Kemudian kalau sudah jangan lupa disimpan, atau kita lihat di bawahnya ini kita klik simpan. Nah, kita sudah mempunyai 2 pertanyaan, yaitu yang pertama adalah multiple choice, yang kedua kotak centang. Sekarang kita tambah pertanyaan baru, yaitu yang isi bagian yang kosong. Nah, bagian yang kosong ini adalah
jawab singkat. Kita buat pertanyaan dengan pertanyaan jawab singkat. Contoh, surat Al-Kafirun tergolong surat titik-titik karena diturunkan di kota Makkah atau sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah titik. Nah, kalau sudah kita memberikan kunci jawabannya Makkiyah seperti itu. Nah, enaknya di kuisis itu huruf besar dan kecil itu tidak masalah, sehingga nanti jika anak-anak menjawab dengan huruf pertama huruf besar maka akan betul. Namun hurufnya itu juga harus sama. Kalau 6 ya 6. Nah, kita beli alternatif lain, misalnya anak-anak menjawab Makkiyah hanya K-nya 1, atau kita tambah lagi anak-anak pakai Makkiyah misalnya seperti itu, maka itu juga nanti jawabannya akan dianggap betul. Nah, kalau sudah ini kita beri waktunya 45 detik. Kalau sudah maka klik simpan. Nah, kita sudah mempunyai 3 pertanyaan, multiple choice, kemudian kotak centang, dan juga isian jawab singkat. Nah, setelah ini Bapak Ibu, kita bisa menggunakan teleport. Itu adalah untuk mencari atau menggunakan kuis yang sudah digunakan milik orang lain. Misalnya kita terburu-buru, maka ini bisa kita gunakan. Kita contohkan ya, kita klik teleport, kemudian nanti secara otomatis tema 1 indahnya saling menghormati itu akan muncul di menu pop-up ini. Nah, nanti kita bisa mencari mana yang kita inginkan. Misalnya kita lihat yang pertama ini, misalnya tidak seperti yang saya inginkan, saya lihat yang kedua, kita cari lagi, juga belum, kita lihat lagi, misalnya nanti ada kuis. Nah, misalnya ini ya, di sini tadi belum ada ayat. Nah, kita langsung caranya memasukkan ke dalam kuis kita, langsung klik tambahkan. Nah, begitu kita klik tambahkan, maka otomatis kuis ini sudah masuk di dalam kuis kita. Kita cari lagi, misalnya ini juga, misalnya kita klik tambahkan. 1 lagi, kita cari lagi misalnya di tempat yang lain. Kalau belum, cari lagi sampai nanti mendapatkan yang sesuai. Nah, misalnya ini apa, pokoknya sampai Bapak Ibu semuanya mendapatkan yang sesuai. Lah, kita contohkan 1 lagi. Nah, sudah. Kalau sudah panjenengan misalnya dirasa sudah cukup, maka langsung klik panah yang ada di sebelah kanan atas ini, kita klik. Nah, sudah, berarti ini kuis ini sudah menjadi milik kita. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu siap untuk mengakhiri kuis. Sebelum diakhiri, ini kita buat tampilannya lebih menarik lagi. Kita klik yang di sini ini, tambahkan gambar, kemudian kita kasih gambar. Boleh Bapak Ibu misalnya menampilkan fotonya, misalnya seperti itu, atau punya punya tampilan yang bagus, misalnya di tampilannya itu kayak header gitu, misalnya seperti itu, maka ini bisa digunakan. Nah, nanti seperti ini, indahnya saling menghormati. Kemudian
kita cari bahasanya pakai bahasa Indonesia. Kemudian ini adalah untuk kelas 6, maka klik 6. Kemudian publik itu bisa semua orang bisa melihatnya. Nah, ini kita simpan. Kalau sudah Bapak Ibu, kemudian ini nanti sudah siap untuk kita akhiri. Nah, kalau ingin mengakhirinya maka klik kembali. Ketika panjenengan sudah klik kembali, maka secara otomatis ini kuis ini sudah siap untuk dimainkan. Nah, ada 3 cara memainkan kuis ini. Yang pertama bisa main langsung, kemudian jadikan PR, atau untuk latihan. Nah, kalau main langsung ya nanti diklik saja main langsung, kemudian nanti ini bisa digunakan main langsung secara bersama-sama dalam satu ruangan, nanti seperti kompetisi, atau bisa juga dimainkan sendiri-sendiri di rumah, tapi waktunya secara bersamaan. Jadi guru mengumumkan kepada siswa untuk mengklik link ini nanti yang akan di-share, kemudian kodenya akan di-share, kemudian setelah semuanya siswanya masuk baru diklik mulai, maka itu bisa dimainkan secara bersama-sama. Nah, kalau sudah ini pilihannya klasik, pengaturan lanjutannya sudah semuanya, maka klik lanjutkan. Nah, setelah dilanjutkan, maka di sini nanti ada link yang bisa di-share kepada peserta didik, atau anak-anak langsung masuk di quizizz.com, kemudian klik join game, kemudian klik kode permainannya. Nah, seperti ini langsung nanti setelah itu klik mulai, maka secara otomatis itu bisa dimainkan bersama-sama. Itu kalau play live, dimainkan secara langsung bersama-sama. Namun bagi Bapak Ibu yang tidak saat ini di era pandemi ini, kuis ini juga bisa kita jadikan sebagai PR atau sebagai tugas yang nanti akan kita share link ke Google Classroom kita, seperti itu. Jadi klik jadikan PR, kemudian kalau sudah ini batas waktunya, misalnya ini kita kasih batas waktu selama 1 minggu misalnya, atau sampai September misalnya tanggal 5. Nah, seperti itu, ada waktu 12 hari, kemudian jamnya sampai jam 9 malam. Kalau sudah pengaturannya ini sudah diatur semuanya sesuai dengan selera Bapak Ibu masing-masing, kemudian klik lanjutkan. Nah, setelah ini nanti Bapak Ibu ada kode berbagi link yang langsung otomatis masuk ke Google Classroom kita. Nah, ini kita klik masuk ke Google Classroom, kita klik. Nah, kita pilih kelas yang ingin kita gunakan. Nah, misalnya ini nanti kita klik misalnya di kelas 6A, kemudian kita beri nama tugasnya, misalnya tugas kuis. Nah, ini begitu kita klik selanjutnya, maka secara otomatis ini sudah langsung masuk ke Google Classroom siswa saya yang kelas 6A. Nah, seperti itu. Kemudian kuis ini nanti itu bisa langsung dimainkan oleh siswa kita dengan cara langsung klik linknya yang sudah dibagi tadi. Nah, ini kuis ini telah ditugaskan ke Google Classroom. Nah, kalau sudah berarti itu sudah selesai. Nah, kemudian Bapak Ibu, cara yang ketiga adalah dengan cara ini bisa kita share link berupa link latihan. Kalau ini tadi semua siswa yang mengerjakan itu nanti akan terekam, baik namanya, nilainya dan lain sebagainya, itu akan terekam dalam hasil dari kuis yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Namun jika itu hanya digunakan sebagai latihan, itu nanti berapapun anak-anak mengerjakannya, maka itu tidak akan dinilai oleh sistem. Nah, seperti itu. Baik, untuk yang latihan
Itu caranya adalah di sini, ini klik latihan, bisa bagikan tautan latihan atau dimainkan. Nah, bagikan tautan sama seperti tadi, jadi ini dimasukkan di Classroom, kemudian dipilih kelasnya yang ingin dimasukkan. Nah, lalu klik selanjutnya. Nah, misalnya ini dipilih di kelas mana, kemudian klik selanjutnya. Nah, itu berarti otomatis nanti sudah masuk ke Google Classroom anak-anak seperti itu. Baik, itu ya Bapak Ibu. Kemudian cara kita untuk melihat bagaimana hasil dari pekerjaan siswa kita setelah tadi dikerjakan, maka otomatis itu ada hasilnya. Kita lihat hasilnya. Ini adalah beberapa kuis yang sudah pernah dikerjakan oleh siswa saya. Nah, misalnya yang tadi indahnya saling menghormati. Nah, itu sudah pernah dimainkan oleh siswa saya dan ini ada laporannya. Jadi nilai dari kuisis ini sudah otomatis direkap oleh sistem, yang mana ini tadi adalah dari soal yang sudah saya buat. Kemudian ada 13 pertanyaan. Jadi kita tidak usah memberikan poin secara manual, namun sudah langsung otomatis dibagi langsung oleh sistem yang ada di Quizzes. Nah, ini dari 13 soal, salah 2 nilainya adalah 85. Kalau salah 3, 77 dan lain sebagainya. Nah, ini setiap yang sudah dikerjakan ini ada laporannya. Ini dari pemain. Kemudian dari segi pertanyaan juga ada seperti analisis butir soal. Jadi ada pemain yang menjawab B itu ada 59%. Ternyata ada yang menjawab selain B. Jawaban yang benar adalah B, seperti itu. Nah, ini adalah dari pertanyaan. Kemudian secara keseluruhan itu sudah seperti analisis ulangan. Jadi mulai dari soal nomor 1 itu siapa saja yang menjawab benar, soal nomor 2 sampai soal terakhir itu semuanya ada laporannya. Nah, setelah ini Bapak Ibu kita bisa mengunduh laporan ini dengan cara klik unduh. Kemudian nanti ada laporan berupa format Excel. Jadi yang langsung di-download berupa format Excel, yang itu nanti bisa kita gunakan sebagai hasil dari nilaian harian. Nah, misalnya format Excel tadi ingin kita simpan, maka langsung saja klik simpan. Nah, seperti itu. Setelah itu bisa juga langsung di print, dicetak dan lain sebagainya. Baik, itu Bapak Ibu ya, sedikit pengetahuan tentang cara membuat kuisis, kemudian juga sampai cara melihat hasil dan nilai dari pekerjaan yang telah dikerjakan oleh siswa kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.